kita dari Podcast Mendadak. Aku Alea. Aku Natasha. Hari ini kita bakal bahas hal yang pasti kalian udah tahu. Apaan tuh emangnya, Le? Tahu nggak sih kalau harga BBM sekarang naik? Emang kenapa tuh? Karena subsidi pemerintah ditarik. Jadi harganya lebih mahal buat bayar datang negara. Nah, latar belakang ekonomi Indonesia tuh emang dulu gimana sih? Nggak tahu deh, coba kita tanya sama tamunya ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Nashwa Balkis. Nama aku Bimo Paradi. Dan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Oke, setelah perkenalan kita lanjut aja langsung ke inti masalah. Sejak diberlakukannya UUD 1945 kan dimulai tuh pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal dari head ordering ekonomi. Nah, aku mau nanya nih, ekonomi terpimpin sama head ordering ekonomi itu apa sih? Jadi head ordering ekonomi itu kondisi ekonomi atau keuangan yang ditinggalin dari masa yang lama ke masa yang baru. Sedangkan ekonomi terpimpin itu adalah sistem ekonomi di masa semua aktivitas ekonomi itu dipusatkan oleh pemerintah. Jadi daerah itu hanyalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu merupakan orang yang punya kendali paling besar. Jadi waktu itu kekuasaan Soekarno-Hatta itu sangatlah besar. Nah kan head ordering itu kan masa lalu dan masa sekarang pasti punya banyak masalah dong. Nah masalah apa aja sih yang harus dihadapi? Oke, jadi masalah yang dihadapi itu antara lain ya ekspor merosot, terus investasi juga merosot, cadangan devisa juga menurun. Ada juga harga kebutuhan pokok itu makin mahal, sama inflasi sampai ratusan %. Wow. Oh, masalahnya ternyata banyak juga ya. Berarti masalah itu pasti ada penyebabnya dong. Penyebabnya apa sih? Boleh kasih tau nggak? Jadi penyebab permasalahannya juga ada gini. Indonesia tuh baru merdeka. Terus pemberontakan dan gejolak politik tuh terjadi berulang kali. Iya. Nah, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia kan waktu itu. Terus negara-negara barat. Nah, ada juga anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Nah, terus kebijakan yang dikeluarin pada saat itu gagal. Gitu. Wow. Nah kan barusan dibilang kalau kita itu banyak banget anggaran yang dikeluarkan untuk proyek politik. Nah berapa sih anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini? Besaran anggaran belanja pemerintah itu pada 1961 sampai 1965 menyebabkan terjadinya defisit. Dari yang 29,7% di 1961 meningkat menjadi 63,4% di 1965. Dan sejak 1961 itu situasi moneter yang makin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi. Nah, tadi kan buat anggaran tuh, kalau misalnya buat pendapatan per kapita kita tuh gimana sih? Naik, turun, atau? Oke, pendapatan per kapita kita sendiri itu turun secara signifikan ya. Dari tahun 1962 sampai dengan 1963. Situasinya sendiri juga tambah parah ketika Indonesia keluar dari PBB. Terus kenapa sih Indonesia pengen keluar dari PBB padahal pada saat itu situasinya masih kacau gitu? Kenapa? Nah, itu karena saat itu aturan untuk menyatakan anggota PBB akan otomatis menjadi anggota IMF dan juga anggota Bank Dunia. Maka dari itu Indonesia harus menarik diri juga gitu dari anggota PBB jika ingin menarik diri dari keanggotaan IMF dan juga Bank Dunia. Jadi harus menarik diri. Tapi kalau misalnya udah ada kejadian kayak gitu tuh nggak mungkin pemerintah doang yang ngalamin. Ada masyarakat nih, kita sebagai salah satu objek yang pasti harus ikut dengan kebijakan pemerintah. Ya, betul. Kira-kira pengaruh dari semua hal yang terjadi tadi terhadap kehidupan sosial masyarakat tuh apa aja sih? Gini, pengaruh terhadap sosial masyarakat ya. Kita jawab dari kehidupan sosial dulu ya. Boleh. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin itu berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada, berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan untuk pengaruh terhadap kehidupan masyarakat itu, dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap. Karena inflasi itu harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah. Hal ini tuh dapat kayak menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat itu menjadi rendah. Oke. Nah, permasalahannya apakah dari pihak luar negeri tuh ada yang membantu Indonesia banget sih? Dari pihak luar negeri sendiri sebenarnya ada, terutama dari IMF. IMF itu nawarin bantuan sebesar 400 juta US dollar ke Indonesia. Tapi bantuan tersebut tuh ditolak sama Soekarno.
Karena gini, Indonesia sendiri itu punya warisan utang dari Belanda sebesar 4 miliar USD. Ditambah lagi utang luar negeri Indonesia yang baru sebesar 3,8 US dollar. Jadi semua itu kalau misalkan Soekarno menerima bantuan dari IMF, dia bakal nambah jumlah utang negara, makanya Soekarno nolak gitu. Nah, akhirnya selesai juga diskusi kita nih, Le. Ya, iya, ternyata kayak gitu ekonomi Indonesia. Udah pada tahu kan sekarang asal belusuknya tuh dari mana. Sampai BBM jadi naik. Aduh, mana sih tuh? Oke, udah ya dari kita ya. Udah, kayaknya segini aja nih podcast dari kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 2, 3. Yeay. Halo, nama Roll camera action. I see you looking. Kembali lagi ke makan unik India. Wait. Oh, langsung. 2, 3. Podcast